Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi inkaso dalam negeri. Sebelumnya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 5. Kami dari kelas 5A. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Sylvia Audina dengan NIM 1917011031. Yang kedua, Komang Ade Komala Safitri dengan NIM 1917011041. Kemudian yang ketiga yakni Zaida Ruhni dengan NIM 1917011049. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa saja yang akan kami bahas mengenai materi inkaso dalam negeri. Yang pertama, kami akan membahas pengertian inkaso. Yang kedua, jenis inkaso dilihat dari sifat kegiatan. Yang ketiga, jenis inkaso dilihat dari warkat. Yang keempat, jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. Yang kelima, akuntansi inkaso keluar. Yang keenam, inkaso keluar berantai. Yang ketujuh, inkaso masuk cabang bank sendiri. Yang kedelapan, transaksi inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri. Dan yang terakhir yakni yang kesembilan, bila bank pemrakarsa tidak punya bank. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kami akan beranjak ke materi yang pertama yakni pengertian inkaso. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian inkaso. Menurut Lapoliwa dan Daniel, inkaso adalah aktivitas jasa bank dalam melakukan amanat dari pihak ketiga seperti penagihan sejumlah dana kepada individu atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Kegiatan inkaso menggunakan media seperti warkat-warkat yang diinkasokan, seperti contohnya cek, bilet giro, telex, pos biasa atau voicemail, dan lain sebagainya. Komisi inkaso akan mendistribusikan pada setiap akhir bulan antara cabang pemrakarsa dan cabang pelaksana masing-masing 50% dari komisi inkaso yang bersangkutan. Komisi hanya dibebankan kepada pihak pemberi amanat di cabang pemrakarsa. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis inkaso. Yang pertama yaitu jenis inkaso dilihat dari sifat kegiatan. Nah, jenis inkaso jika dilihat dari sifat kegiatannya dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama inkaso keluar dan yang kedua yaitu inkaso masuk. Yang mana yang dimaksud dengan inkaso keluar ialah kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank yang lain. Sedangkan yang dimaksud inkaso masuk ialah tagihan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Yang kedua yaitu jenis inkaso dilihat dari warkat. Nah, jenis inkaso jika dilihat dari warkat juga dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, inkaso dengan warkat tanpa lampiran, dan yang kedua yaitu inkaso dengan warkat berlampiran. Yang mana yang dimaksud dengan inkaso dengan warkat tanpa lampiran ialah warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri oleh dokumen apapun. Contohnya yaitu seperti cek, bilet giro, ataupun surat-surat berharga lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan inkaso dengan warkat berlampiran ialah warkat inkasonya harus dilampiri oleh dokumen-dokumen pendukung. Contohnya yaitu seperti kwitansi, faktur, polis, asuransi, ataupun surat-surat lain yang telah disetujui oleh bank. Kemudian yang terakhir yaitu jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya.
Nah, jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya juga dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, inkaso melalui bank lain, dan yang kedua yaitu inkaso melalui cabang bank sendiri. Yang mana yang dimaksud dengan inkaso melalui bank lain ialah inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Sedangkan yang dimaksud dengan inkaso melalui cabang bank sendiri ialah inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Adapun contoh mekanisme inkaso melalui cabang bank sendiri dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini, yang mana pada nomor 1 itu menunjukkan X merupakan nasabah Bank B di Surabaya yang melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan selembar cek atau biliet giro. Kemudian yang kedua, Y kemudian menyetorkan cek atau biliet giro tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Ketiga, Bank A yang mempunyai kantor di Surabaya mengirimkan cek atau biliet giro tersebut via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya. Yang keempat, kantor cabang Bank A di Surabaya kemudian mengkeliringkan cek atau biliet giro Bank B melalui keliring lokal Surabaya. Yang kelima, Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkatnya tersebut. Jika warkat valid dan dana mencukupi, maka Bank B mendebet rekening nasabah X. Yang keenam, Bank B selanjutnya menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas cek atau biliet giro tersebut melalui penyelenggaraan keliring Surabaya. Yang ketujuh, Bank A Surabaya akan memperoleh informasi mengenai efektivitas dana, cek atau biliet giro Bank B dari penyelenggaraan keliring Surabaya. Dan terakhir, Bank A Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank A Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau biliet giro Bank B. Selanjutnya yaitu mekanisme inkaso bila dilakukan antar cabang bank sendiri. Nah, mekanismenya dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menjelaskan mengenai akuntansi inkaso. Akuntansi inkaso terdapat dua jenis, yaitu inkaso keluar dan inkaso masuk. Dalam kegiatan inkaso keluar, seluruh transaksi sebelum diperoleh kepastian berhasil atau tidaknya akan dibukukan di dalam rekening administrasi sebelah kredit dalam warkat inkaso yang diterima. Rekening ini akan tetap outstanding sampai inkaso dinyatakan berhasil. Pada inkaso masuk yang berasal dari cabang bank itu sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebankan ke rekening pihak tertagih. Contoh dari akuntansi inkaso keluar yaitu sebagai berikut. Apabila seorang bernama Tuan Haris yang bukan nasabah Bank Omega cabang Jakarta datang menyerahkan selembar cek giro sebesar 13 juta untuk ditagihkan kepada seorang nasabah Bank Omega cabang Surabaya. Apabila inkaso ini dinyatakan berhasil, ia akan datang untuk mengambilnya secara tunai. Komisi ini ditetapkan sebesar 0,25% dengan ongkos kawat sebesar 10.000. Pada saat menerima warkat inkaso, Bank Omega akan membukukan sebagai berikut, di mana kredit rekening administrasi rupiah warkat inkaso yang diterima sebesar 13 juta. Dan di saat dinyatakan berhasil, Bank Omega cabang Jakarta akan membukukan sebagai berikut. Yang tadinya rekening administrasi kredit, maka di sini diubah menjadi debit sebesar 13 juta. Lalu di debit terdapat rak cabang Surabaya sebesar 13 juta. Di kredit terdapat giro Tuan Bambang 12.957.500. Di kredit terdapat pendapatan komisi inkaso sebesar 32.500 dan pendapatan ongkos kawat sebesar 10.000 di sebelah kredit. Rekening hasil inkaso yang dapat dibayar ini akan tetap outstanding hingga nasabah datang untuk mengambil hasil inkaso tersebut. Dengan demikian, hasil inkaso yang outstanding merupakan dana murah yang akan mengendap beberapa lama di dalam bank. Apabila beberapa hari kemudian Tuan Haris datang, hendak mengambil hasil inkaso,
tersebut oleh Bank Omega Cabang Jakarta akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut, di mana di debit terdapat jurnal hasil inkaso yang dapat dibayar sebesar 12.957.500 dan di kredit yaitu kas sebesar Rp12.957.500. Lalu, pada contoh transaksi inkaso antar cabang yang dimana tanggal 10 Mei 2008, Bank A Semarang menerima amanat warkat inkaso dengan setoran cek atau Bank A Bandung dari saudara Amir untuk diinkasokan ke Bank A Bandung dengan beban saudara Ali senilai 100 juta. Pada saat menerima setoran cek atau biliat giro atau warkat, Bank A Semarang selaku bank mencatat pada rekening administratif sebagai berikut, di mana pada posisi kredit yaitu warkat inkaso yang disetor dan ditagihkan sebesar 100 juta. Lalu, pada hari yang sama, Bank A Semarang menerima konfirmasi bahwa inkaso untuk beban saudari Ali, nasabah Bank A Bandung dinyatakan efektif atau terdapat dananya. Dengan demikian, maka tugas Bank Pemrakarsa pertama, menihilkan rekening administratif untuk inkaso ini. Kedua, melimpahkan hasil tagihan kepada yang berhak dengan cara mencatat pada rekening real atau rekening efektif. Komisi inkaso ditentukan sebesar 0,5% dengan pencatatan rekening administratif sebesar sebagai berikut, di mana di debit akan berubah menjadi warkat inkaso disetor dan ditagih sebesar 100 juta. Dan pencatatan dengan rekening real yaitu pada debit tertulis rak cabang Bandung sebesar 100 juta, di kredit giro Amir sebesar 99.500.000 dan kredit pendapatan komisi inkaso sebesar 500.000. Selanjutnya, inkaso keluar berantai. Inkaso yang dilakukan oleh suatu bank adalah warkat dan bank lain yang berlokasi pada kota yang berbeda. Dalam hal demikian, bank penerima warkat inkaso akan memberikan amanat kepada cabang sendiri yang berlokasi dalam kota yang sama atau kota terdekat dengan bank pemilik atau penerbit warkat tersebut. Pelaksanaan inkaso oleh cabang penerima amanat dapat dilakukan melalui clearing. Bank pemberi amanat akan mengkreditkan rekening nasabah pemberi amanat setelah inkaso berhasil dan dinyatakan berhasil. Contohnya sebagai berikut. Apabila Tuan Juwono, nasabah Giro Bank Omega Cabang Jakarta, memberikan amanat untuk menagihkan selembar cek giro kepada Bank ABC Surabaya sebesar 50 juta. Komisi sebesar 0,30% dan biaya kawat sebesar 20.000 diperhitungkan dari hasil inkaso. Pada saat menerima inkaso, Bank Omega Cabang Jakarta akan membukukan sebagai berikut, di mana pada bagian kredit tertulis rekening administratif rupiah warkat inkaso yang diterima sebesar 50 juta. Pada saat Bank Omega Surabaya menerima warkat inkaso, akan dibukukan oleh cabang Bank Surabaya dengan jurnal sebagai berikut, yaitu di debit tertulis Bank Indonesia atau BI sebesar 50 juta dan di kredit tertulis hutang lainnya sebesar 50 juta. Karena sifat transaksi clearing ini kita ketahui bersifat menunggu keberhasilan inkaso dengan Bank ABC Surabaya, clearing tersebut akan ditampung sementara pada rekening hutang lainnya. Apabila clearing dinyatakan berhasil, Bank Omega Surabaya akan membebankan ongkos kawat sebesar 10.000, di mana pencatatan jurnalnya akan sebagai berikut. D. Hutang lainnya 50 juta, di kredit rak cabang Jakarta 49.990.000 dan di kredit lagi pendapatan ongkos kawat sebesar 10.000. Di Bank Omega Jakarta akan dibukukan sebagai berikut. Pada rekening administratif tertulis debit rekening administratif rupiah warkat inkaso yang diterima sebesar 50.000. Sedangkan pada rekening efektif yaitu tertulis pada sebelah debit rak cabang Surabaya sebesar 49.990.000. Di kredit
Giro rekening Tuan Juwono 49.820.000. Di kredit pendapatan komisi inkaso 150.000 dan di sebelah kredit pula terdapat pendapatan ongkos kawat sebesar 20.000. Jadi, hubungan rekening antar kantor, antar cabang pemberi amanat dengan cabang penerima amanat baru terjadi setelah inkaso dinyatakan berhasil oleh bank penerbit warkat tersebut. Selanjutnya, pada contoh inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Contoh ini bahwa Ali sepakat untuk membayar dengan beban giro Ali sebesar 50 juta, beban tabungan Ali yaitu sebesar 20 juta, dan cek Bank A Bandung yang ditarik oleh Amin 30 juta. Maka pencatatan di Bank A Bandung adalah sebagai berikut. Baik, materi akan dilanjutkan oleh saya mengenai materi transaksi inkaso antar bank pihak kantor cabang bank sendiri. Pada transaksi inkaso antar bank dapat dilakukan dan diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri terdekat, ada di wilayah clearing bank yang dituju. Bank pemrakarsa yang melakukan inkaso hanya akan berhubungan rekening dengan kantor cabangnya, sedangkan kantor cabang sendiri akan berhubungan dengan bank lain di wilayah clearing yang berbeda yang telah menerbitkan cek atau bilet giro. Dengan demikian, pencatatan transaksi ini terjadi di bank pemrakarsa, bank pelaksana cabang bank sendiri, dan bank lain tertagih. Baik, dilanjutkan dengan contoh soal. Pada tanggal 21 Juni 2021, nasabah Bank Mandiri di Bandung bernama Yura Yunita telah menjual barang-barang elektronik kepada Isyana Saraswati, nasabah Bank BRI Karawang. Total transaksi sebagai berikut, sebesar 600 juta. Pada hari tersebut pula, Isyana Saraswati menarik cek mundur untuk membayar kepada Yura Yunita yang bisa dicairkan tanggal 26 Juni 2021. Tanggal 26 Juni 2021, saudara Yura Yunita menyetorkan ke Bank Mandiri untuk keuntungan gironya berupa cek Bank BRI Karawang yang ditarik oleh Isyana Saraswati sebesar 600 juta. Baik, berikut adalah pencatatan di Bank Mandiri pada saat menerima setoran warkat inkaso sebagai berikut. Pada tanggal 26 Juni 2021, akun RAR warkat inkaso disetor dan ditagihkan akan diposisikan pada posisi debit sebesar 600 juta. Kemudian, misalnya tanggal 27 Juni 2021, dana dinyatakan efektif oleh Bank Mandiri Karawang. Maka pencatatan jurnal di Bank Mandiri Bandung sebagai berikut. Pada tanggal 27 Juni 2021, akun RAR warkat inkaso disetor dan ditagihkan akan diposisikan pada posisi kredit sebesar 600 juta. Kemudian, transaksi lainnya pada tanggal 27 Juni 2021, RAK Cabang Karawang akan diposisikan pada posisi debit sebesar 600 juta. Akun Giro Yura Yunita akan diposisikan pada posisi kredit sebesar 599 juta. Kemudian akun pendapatan komisi inkaso akan diposisikan pada posisi kredit sebesar 1 juta. Pencatatan transaksi di cabang pelaksana Bank Mandiri Karawang. Kemudian, pada saat menagih melalui clearing dengan Bank BRI Karawang, transaksinya sebagai berikut. Pencatatannya sebagai berikut. Pada tanggal 26 Juni 2021, akun RAR warkat clearing akan diposisikan pada posisi kredit sebesar 600 juta. Kemudian, pada saat clearing dinyatakan berhasil atau dana dinyatakan efektif, pada tanggal 26 Juni 2021, akun RAR warkat inkaso disetor dan ditagihkan akan diposisikan pada posisi debit sebesar 600 juta.
Kemudian, pencatatan pada tanggal 26 Juni 2021, giro BI akan ditempatkan pada posisi debit sebesar 600 juta. Kemudian RAK cabang Jakarta akan diposisikan pada posisi kredit sebesar 600 juta. Selanjutnya materi bila bank tidak punya cabang di wilayah clearing. Pencatatan di Bank Mandiri Bandung. Penerimaan warkat untuk diinkasokan melalui clearing dengan Bank Mandiri Taspen Bandung dicatat pada rekening administratif. Pada tanggal 26 Juni 2021, akun RAR warkat clearing akan diposisikan pada posisi kredit sebesar 600 juta. Lalu ketika inkaso dinyatakan efektif oleh Bank Mandiri Taspen Bandung, akan dilakukan pencatatan pada tanggal 26 Juni 2021. Akun RAR warkat clearing akan diposisikan pada posisi debit sebesar 600 juta. Kemudian pencatatan berikutnya yakni akun giro BI akan diposisikan pada posisi debit sebesar 600 juta. Kemudian akun giro saudara Yura Yunita akan diposisikan pada posisi kredit sebesar 600 juta. Kemudian untuk pencatatan di Bank Mandiri Taspen Bandung, pada tanggal 26 Juni 2021, rekening RAR cabang Karawang akan diposisikan pada posisi debit sebesar 600 juta. Kemudian pada akun giro BI akan diposisikan pada posisi kredit sebesar 600 juta. Untuk pencatatan di Bank Mandiri Taspen Karawang sebagai berikut. Pada tanggal 26 Juni 2021, akun RAR warkat clearing akan diposisikan pada posisi debit sebesar 600 juta. Baik, pada saat dana dinyatakan efektif oleh BI Karawang atau Bank BRI Karawang, jurnal di Bank Mandiri Taspen Karawang sebagai berikut. Pencatatannya sebagai berikut. Pada tanggal 26 Juni 2021, rekening RAR warkat clearing akan diposisikan pada posisi debit sebesar 600 juta. Kemudian giro BI akan diposisikan pada posisi debit sebesar 600 juta. Kemudian pada RAK cabang Bandung akan diposisikan pada posisi kredit sebesar 600 juta. Untuk pencatatan di Bank BRI Karawang, pada tanggal 26 Juni 2021, akun giro akan diposisikan pada debit sebesar 600 juta. Kemudian giro BI akan diposisikan pada posisi kredit sebesar 600 juta. Baik, sekian dari presentasi oleh kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.